menarik sekali ceritanya karena dikatakan bahwa Astrid pada saat itu karena ada kista dan sebagainya 50% doang kemungkinan bisa hamil ya. Ya. Dan suaminya juga karena pekerjaannya yang di ruang operasi penuh radiasi segalanya cuma 50% kemungkinan hamil. Tapi ternyata bisa, walaupun kemungkinannya kecil ternyata bisa memiliki seorang anak. Sehat. Dan sehat sekali. Sehat. Makanya sayang banget ya. Banget. Itu nggak boleh sama orang lain. Oh ya? Nggak boleh sama orang lain. Berarti bapaknya nggak boleh tuh. Nggak boleh sama mama juga. Posesif sekali terhadap anak, tapi nggak apa-apa, bagus, nggak pakai babysitter, bagus banget. Jadi tahu ngurusin anak seperti apa, sampai besar seperti apa, tidak kehilangan momen-momen pada saat ngurus anak. Oke, tapi saya mau tanya nih, kamu kan apa yang memutuskan kamu sampai menikah dengan suami kamu sekarang? Waktu itu gue janjian sama dia gitu, terus tiba-tiba mamanya nelfon, bilang, Aldi sayang dianterin dong ke gereja gitu. Terus dia membatalkan malam minggu pertama kita gitu. Tapi gue gak marah, tapi gue waktu itu adalah gue akan dihargai, dihormati seperti dia tua ibunya. Jadi terus bedanya apa dengan mantan-mantan kamu yang dulu? Beda bagusnya aja. Ya pasti lebih bagus lah. Ya apa? Banyak. Banyaknya salah satu. Aduh, dia sabar banget sama gue. Sabar banget, sayang banget. Oh, the best deh. Semuanya buat gue. Walaupun dalam keadaan 100 kilo kayak Hulk gitu ya? Iya, orang tiap malam dia yang ngangkatin badan gue ke tempat tidur. Emang nggak bisa? Nggak bisa deh, kan kaki gue gede banget kayak gajah. Jadi sepatu nggak ada yang muat, mesti pakai sandal jepit. Nah terus nggak bisa ke tempat tidur? Gak bisa, sakit. Mesti berat gitu, mesti diangkat. Oh ya, itu berapa lama begitu? Iya, sampai melahirkan. Sampai melahirkan? Udah bener kayak emak-emak gitu berarti di rumah ya? Gak bisa kemana-mana. Ada baju kan, nggak dimuat. Jahit baju gue. Jahit baju? Seminggu sekali jahit baju, karena kan seminggu sekali beda ukurannya. Seminggu sekali ukurannya beda? Jadi gue di rumah itu kan kaki gue mau 37. Jadi gue pakai 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ukuran sepatu naik? Iya, sampai 42, sampai akhirnya 42 nggak muat lagi pakai sandal jepit. Baju juga berarti? Iya, celana jeans sama celana jeans laki yang nomor 42. Tadi gue 25, 26. Terus suami ngomong apa tuh waktu itu? Nggak apa-apa, karena dokter bilang kan gue nggak boleh stres. Karena kalau misalnya gini, kalau waktu itu pokoknya dokter selalu bilang ke gue wanti-wanti, kalau mata kamu kedutan, terus ini kamu gitu, sama tiba-tiba kamu tremor, segera ke rumah sakit terdekat. Karena kalau nggak kamu yang meninggal, anak kamu yang meninggal. Dan itu kejadian nggak? Enggak, karena gue pada saat dibilang preeklamsi kan kebetulan dokter semua ya di rumah. Jadi pada saat dibilang preeklamsi semua jadi kayak malaikat gitu, apapun yang gue minta dikasih. Jadi disenengin gitu supaya nggak stres kan. Dan itu terjadi karena stres, bisa karena stres terus harus seperti itu? Karena tensi gue nggak boleh tinggi itu. Tensi tidak boleh tinggi? Nggak boleh tinggi, kan kalau tensi gue tinggi bahaya dong. Kita orang hamil nggak boleh tensi tinggi, normalnya itu orang hamil paling tinggi tuh 127 tuh paling tinggi. Sedangkan tuh paling rendah 145. 145 itu nggak, nah itu sendiri kan udah bikin stres kan, bikin ketakutan dong kalau gimana. Pada saat itu gue nggak dibilang sama dokter, jadi ketika gue udah tinggi tensi gue, terus gue suruh kamu nanti aja deh periksa lagi gitu, nanti tensi lagi ya, kamu jalan-jalan dulu, makan dulu gitu. Dan gue taunya ketika gue google, karena suami gue tanyain apa sih preeklamsi itu, ya pokoknya gitulah gitu. Gue telepon abang gue, apa sih preeklamsi itu, terus dia bilang gini, kamu preeklamsi deh. Karena kan semua dokter kan, abang-abang gue dokter, ipar gue dokter, nyokap dokter, jadi kayak semua pada kayak menutupi gitu. Akhirnya kenapa nggak gue google? Banyak, tapi itu gue gak terima ya. Nggak bikin stres waktu di google? Enggak, gue yaudah padanya aja mau terjadi kayak apa, tapi gue berusaha semaksimal mungkin untuk tensi gue nggak tinggi. Oke, yang anak terakhir normal ya? Ini normal, enggak sesar dong. Sesar ya? Nggak bisa normal gue. Nggak bisa normal? Nggak bisa, karena? tensi gue tinggi. Oke, jadi bahaya buat ibunya juga. Oke, terus pada saat pertama kali ngelahirin tidak ada masalah dengan si anak? Ada, dia langsung dimasukin ke ICU. Karena bilirubinnya tinggi. Kuning gitu? Kuning banget, sampai matanya kuning, kukunya kuning, semua kuning. Berapa lama?
4 hari ya? 4 hari. Tapi memang semua anak Asia kan kebanyakan kuning kan? Iya ya. Kenapa gitu ya? Gak tahu, itu udah genetik. Apalagi di Indonesia itu 90% anak lahir pasti kuning. Nah, tapi dia Bener kan anak lahir tapi pasti dia akhirnya tuh nggak kuning, dia akhirnya biru, agak sedikit ungu, serem deh. Semuanya biru ungu gitu kan, terus dia nggak nangis. Kalau gue kan nggak ngerti apa-apa gitu, tuh laki gue ke mukanya udah panik, udah berkaca-kaca dan segala macem. Tapi gue nating tulus, gue udah ada nggak apa-apa lah gitu. Ya sehat nih, cepuan. Oke, bukan dulu dari buat Anabel. Yes, kamu bisa bikin Anabel ketawa? Harusnya bisa. Coba ya, kita nyanyi ya. Lu juga nyanyi dong. Oh, boleh nyanyi apa? You are beautiful, Cherry Girl. Ada serius. 1, 2, 3. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kayak dia nggak mau malu deh. Anabel cantik, cantik dari hatimu. Jadi mana? Oke. Ternyata bohong. Enggak ada pembuktian. Pasti dia ketawa deh. Enggak lihat. Dia moodnya hari ini nggak enak. Nggak ada lagi moodnya Karena nggak dia enak. inget alis lu. Apa urusannya sama alis gue? Dia tuh bagus. Nangis tuh, liatin. Ya nggak apa-apa. Kalau Siapa? Siapa kak? Siapa kak? kalau tidak berhasil membuat dia ketawa, coba kita lihat yang ini. Siapa tahu yang ini bisa bikin Anabel ketawa. Pria Parubaya ini berprofesi sebagai seniman jalanan. Wajahnya tentu sudah tidak asing lagi di kota tua Jakarta. Bapak Mumtaz selalu menghabiskan akhir pekan bersama boneka marionet buatannya di tempat ini. Pria yang pernah membuat mobil dari bahan kaleng dan mesin bekas ini ternyata berprofesi sebagai pengamen pada hari-hari biasa demi mencari sesuap nasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, beliau mempunyai mimpi untuk membuat sebuah panggung untuk para boneka marionetnya beraksi. Semua itu dilakukannya demi membuat sebuah inovasi yang diperuntukkan bagi para pengunjung kota tua Jakarta. Penasaran seperti apa penampilan Bapak Buta dan boneka marionet buatannya ini? Sesaat lagi di Hitam Putih. Kenalkan, ini adalah Pak Mukhtar ya Pak ya. Pak Mukhtar. Oke. Oh, itu kacamatanya ikut copot Pak. Oh, kalau topinya dicopot, kacamatanya ikut copot. Oke. Pak Mukhtar ini adalah seniman jalanan yang membuat boneka ini ya. Boneka ini, dan memang Bapak kerjanya bermain boneka ini ya. Di mana itu? Di Fatahila. Di Fatahila. Dan kalau hari-hari biasa saya di Bonjeruk Islamic. Nah, ini Anda bikin ini, idenya dari mana nih bisa tiba-tiba bikin? Kalau yang pertama saya ada ngeliat di HP itu dari orang Eropa. Dari?
Eropa. Dari Eropa? Iya, pakai boneka tengkorak kecil. Oke. Terus muncul ide-ide seperti oke. Nanti kita bahas lagi Pak. Nanti kita bahas dari mana idenya dan sebagainya, apa yang Bapak ini lakukan, karena ternyata banyak yang dia lakukan. Bahkan katanya sempat bikin mobil sendiri ya, bikin mobil sendiri seperti apa? Ya mana-mana tetap kita. Lo meninggal di sini bertiga orang nggak bisa bedain lo. Tali aja, Pak.